Namaku Bu Maryam, usia 66 tahun. Seorang janda sejak 7 tahun lalu. Aku tinggal di rumah tua peninggalan suami di daerah Cibubur. Rumah 3 kamar, 2 ruang tamu kecil, bukti jerih payah kami puluhan tahun bersama. Rumah ini adalah pesan terakhir suamiku. Jangan pernah jual rumah ini, apapun yang terjadi. Ini tempatmu pulang. Anakku satu-satunya, Fahri, baru saja lamaran. Harusnya ini jadi momen yang paling membahagiakan dalam hidupnya dan hidupku. Semua yang terbaik sudah aku berikan padanya. Aku hanya ingin dia punya rumah tangga yang tenang, rezeki yang berkah, hidup yang lurus. Tapi siapa sangka, sebelum akad pun digelar, aku justru jadi orang pertama yang dipersilakan keluar dari gambar rencana. Calon mertuanya bilang mereka akan beri mahar 1 miliar rupiah. Terlihat sangat dermawan. Tapi setelah itu datanglah permintaan sebenarnya. Ma, gimana kalau rumah ini dijual aja? Kita bisa beli rumah baru yang lebih besar, dekat tol. Mama bisa tinggal di apartemen syariah, lebih enak buat usia lanjut. Fahri bilang itu dengan suara pelan. Bukan karena aku tak paham maksudnya, tapi aku butuh waktu untuk percaya bahwa yang mereka tawarkan bukan hanya soal rumah, tapi mencabut satu-satunya akar hidupku. Mereka menyebut ini sebagai penggabungan aset, investasi masa depan supaya mama lebih nyaman. Tapi aku tahu, ini bukan kenyamanan. Ini penggeseran. Aku bukan lagi prioritas, tapi sedang diberi harga. Aku tidak menangis, tidak marah, tidak menjawab iya. Tapi aku melakukan satu hal yang membuat semuanya terdiam. Bukan dengan bentakan, tapi dengan tindakan. Bukan perlawanan, tapi kebijaksanaan. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Hari ini, aku ingin berbagi bagaimana seorang ibu, tanpa berkata banyak, bisa mempertahankan martabatnya dan menjaga harga dirinya di masa tua. Pagi itu, cahaya matahari masuk dari jendela dapur sebelah timur. Aku potong tahu jadi dadu kecil, panaskan kaldu ikan untuk buat sup miso, dan hangatkan kembali daging sapi yang aku masak semalam. Aku tak suka sarapan berat seperti anak muda sekarang, boba dan roti isi. Aku lebih suka yang sederhana. TV menyala, debat politik ramai di layar, tapi mataku hanya tertumbuk pada teks berjalan di bawah. Rencanakan perawatan lansia sejak dini. Aku tekan tombol mute. Meja makan hanya ada 1 set piring, seperti biasa. 1 kursi di sebelahnya kosong, tempat suamiku duduk, menghadap pohon belimbing di halaman. Aku masih sering duduk memandang ke sana, makan sendiri, seolah bersamanya. Tiba-tiba bel berbunyi. Aku berdiri membuka pintu. Fahri berdiri di sana, bersama seorang gadis muda berhijab yang belum pernah kulihat. Ma, kenalin ini Nadia, calon istriku. Kami pengen silaturahmi dulu, katanya dengan senyum lebar. Aku menyambut mereka, buru-buru menggeser kursi, menyeduh teh hangat. Tapi dalam hati, aku tahu kunjungan ini akan membawa cerita panjang dan mungkin keputusan yang harus kuambil, tanpa satu pun air mata. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tetaplah di sini. Karena perjalanan Bu Maryam baru saja dimulai. Dan apa yang dia lakukan nanti akan jadi pelajaran untuk siapa saja yang ingin tetap punya harga diri, meski di usia senja. Cicilan bisa kita bayar pelan-pelan, tapi ini tempat kita. Aku memandangi kunci itu, lalu meletakkannya kembali ke laci. Lampu kamar menerangi foto tua di dinding. Suamiku berdiri di sana, tersenyum lebar, seperti anak kecil yang baru dapat mainan. Aku menatapnya lama, lalu berbisik, "Fahri, Mama senang kamu akan menikah. Tapi masa depan yang kamu mau tidak bisa ditukar dengan tempat Mama bertahan hidup." Aku duduk kembali ke sofa, mengisi air ke dalam termos. Malam makin larut. Tapi aku tahu, cerita ini baru saja dimulai. Pagi harinya, sambil menyeruput teh hangat, aku berniat mengganti saluran TV. Tiba-tiba ponsel berdering. "Halo, ini Maryam." "Mbak Maryam, aku Yuni. Gimana? Kemarin katanya Fahri bawa calon ke rumah." "Yuni? Teman lamaku dari masa-masa jadi guru SD dulu. Sekarang tinggal tenang di kaki Gunung Salak, seperti hidup pensiun ala petapa." "Iya, cantik sih. Lembut juga anaknya, ngomong sopan." Tapi aku bercerita padanya tentang makan malam, tentang obrolan di meja makan, tentang Nadia yang bilang mahar 1 miliar bukanlah banyak, dan tentang Fahri yang dengan ringan mengusulkan jual rumah ini. Telepon di ujung sana diam sebentar. "Loh, Fahri kok bisa ngomong gitu sih?" Suara Yuni meninggi. "Mbak, rumah itu kan kalian beli sambil ngencengin ikat pinggang. Sekarang tempatnya bagus, strategis. Masa iya semua mau dikorbankan demi rumah baru? Anak-anak itu kan sandaran hidup masa pensiunmu."
Cerita Bu Maryam belum berakhir. Kadang hal paling sulit bukanlah kehilangan, tapi memutuskan kapan harus mempertahankan. Dan itulah yang akan dilakukan seorang ibu dalam diamnya, dengan tenang. Aku menghela napas pelan. Sekarang banyak lo anak muda begitu, suara Yuni di ujung telepon mengecil. Ngomongnya mahar miliaran, padahal ya utang pinjol, kredit bank, atau uang muka doang. Malah ada yang nanti minta balikin ke orang tuanya. Diam-diam bilang buat investasi. Aku diam. Tapi dalam diam itu ada sesuatu yang jatuh di dalam dada. Seperti ada kerikil kecil dilempar masuk. Lama-lama menggelinding, membesar, menghimpit. Tak terlihat, tapi udah mengkegimeti. Siang seri-serisen, dulu isip macer live. Ku tarik laci keluarkan satu-satu polis asuransi buku tabungan dan catatan tua peninggalan almarhums. Suamiku tulisan tangannya masih jelas walau tinta mulai luntur di beberapa bagian kami. Dulu sama Sabuah, guru pensiun cukup tapi bukan orang kaya setelah dikurangi kebutuhan harian dan sedikit tabungan. Yang paling bisa kuandalkannya apartemen tua ini yang kami beli pelan-pelan dengan doa yang tak putus sekitar 3 sore. Bel pintu bunyi, ku buka pintu, seorang wanita rapi berdandan tersenyum lebar sambil membawa kotak kue buah Ibu Maryam. Ya saya mesin mamanya, Nadia maaf tiba-tiba datang, saya cuma mau silaturahmi sebentar, kukira hanya basa-basi tapi caranya menyodorkanku, sambil melirik ke dalam rumah sangat terlatih, sudah biasa menghadapi keluarga calon mertu mungkin, wah gak usah repot-repot. Capku sambil mempersilakan masuk, kami duduk di ruang tamu, dia menatap sekeliling lalu tersenyum rumahin. Ini terangnya sirkulasinya bagus. Sayangnya nggak ada lift ya Bu ya. Apartemen lama lantai ga, aku menjawab sambil menuang teh. Dia menyeruput pelan, sekarang kami antu anak-anak cari tempat tinggal, juga kawasan Kayu Ringin dan Selatan tuh mulai ramai, banyak yang beli unit presale. Kalau ibu misalnya ya bantu sedikit, bukan dalam arti wajib tapi semacam kolaborasi keluarga. Tanganku berhenti sejenak. Kulihat gelang batu hijau di tangannya. Kuku-kukunya rapi mengkilati, tersenyum terus tapi matanya tajam, lebih tajam dari murid-murid yang pernah kusiapkan untuk ujian nasional. Tentu keputusan akhir tetap ditangani. Ucapnya manis, tapi ibu sudah tinggal sendiri cukup lama, kalau nanti ada masalah pipa boci or listrik korslet susah juga kan, belum lagi kalau sudah tuan Aik turun tangga bisa bahaya. Jadi ibu ingin saya lepas rumah ini sekarang diatur tawakcil, bukan dilepas Bu, dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman. Kita generasi lama tentu yang utama adalah masa depan anak-anak. Aku tersenyum, suaraku pelan tenang, terima kasih sudah menyampaikan, saya akan pertimbangkan baik-baik. Dia melihat jam tangannya, saya nggak mau ganggu lama-lama, nanti kita sempatkan ngopi ya Bu. Setelah dia pergi, aku berdiri lama di depan pintu kotaku, enyaku bawa ke dapur tanpa pikir. Panjangku buka lalu bersama pisau dan kotaknya ku buang langsung ke tong. Sambil mencuci tangan aku bergumam mempelangkan, katanya saran, katanya demi kebaikan. Tapi kenapa yang ku dengar cuma suara hitung-hitungan tetes air dari keran yang longgar jatuh satu-satu ke wastafel, seperti mengetuk pada kunci hati yang sudah lama ku kunci, tempatku simpan harga diri dan rumah tanggaku yang takkan ku biarkan dijual demi kenyamanan yang semua ini. Aku kirimin resepsi nikahan Ibu. Nadia udah konfirmasi sama restoran-restorannya, mama lihat ya kira cocok. Akfari menyerahkan tablet, kulihat sekilas 10 hidangan, 2 pencuci mulut, sesup namanya wah rumit, scallop saus dengan porke bukan French style grilled chicken. Taing gak ada ayam utuh, biasanya tamu tua suka ada ayam buat lambang keberkahan, ada kok, tapi kita ganti ayamnya jadi paha ayam malah Perancis lebih kekinian. Kata Mama Nadia, Fari bicara cepat bukan marah, tapi ingin cepat selesai. Daftar tamu udah dibuat? Tanyaku dari pihak kami, udah, nanti Mama tinggal kasih daftar keluarga, nanti kita seleksi tempatnya, paling banyak 10 meja. Aku mengerutkan dahi, loh Mama ngajar 30 tahun, banyak teman-teman, guru, tetangga, beberapa itu loh yang lihat kamu dari bayi. Tenang Makitang, yang penting aja suasana meja makan langsung hening. Aku ingin bicara tapi lidahku flue seolah pesta itu bukan milikku. Seolah aku hanya tamu yang diminta untuk diam sepertinya. Aku baru benar-benar mengerti satu hal, bukan karena aku tidak penting, tapi sejak awal memang tidak ada yang berniat menganggapku penting. Hari-hari berikutnya, aku merasa seperti nama yang sudah dicoret dari daftar tamu undangan. Tak ada yang tanya pendapatku, tak ada yang ngajak bicara, tak ada yang menunggu jawabanku malam itu.
Aku duduk sendiri di meja makan dengan pensil. Aku mencoba menulis nama-nama kerabat yang ingin ku undang, juga teman-teman guru yang dulus. Selalu hadir di momen penting keluarga, tapi kertas itu tiba-tiba penuh dengan noda hapusan kukira. Aku salah tulis, ternyata bukan itu. Keringat dari telapak tanganku basah menembus kertas besoknya. Nadia datang, kata ingin membicarakan alur acara tante nanti. Ibu duduk di meja orang tua, yaitu bakal bareng papa mama saya juga tante tetenya Fahri. Kita taruh di samping panggung biar pas di foto juga bagus. Aku tersenyum tapi diam-diam. Aku ingin bertanya, aku nggak bisa jalan masuk bareng mempelai laki-laki ya? Tidak tante, kali ini kami masuk berdua saja yang orang tua. Cukup duduk di meja. Tama menyambut tamu itu lebih elegan, dia bilang dengan nada sopan, tapi ada garis yang ditarik jelas. Aku tetap di luar. Aku mengangguk tak membantah, dia tidak salah, tapi entah kenapa di dalam hati aku merasa kosong. Sebelum mereka pulang, aku mencoba menawarkan diri, kalau souvenir pernikahan mau nggak? Aku bantu bungkus dulu. Aku biasa ajar murid bikin yang begituan, lumayan tangan masih bisa kerja. Bagian itu kami sudah serahkan ke vendor, tante jawab Nadias. Satu kue sama kue desain acara ya, malagian mama kang ngampang capek sekarang gak kuser pot-pot. Aku angguk pelan, senyum sekilas sambil bilang iya ya. Aku cerewet banget. Mereka pergi. Aku masuk kamar, duduk di pinggir ranjangku, buka galeri ponsel, masih ada foto-foto murid lamaku yang pernah kirim waktu mereka menikah. Ada satu foto pengantin pria menggandeng ibunya berjalan dari ujung karpet merah. Ibunya tersenyum canggung tapi hangatnya luar biasa. Aku tiba-tiba teringat hari aku menikah. Suamiku Alan Paksastro berdiri depan. Ku tegas menghadapi semua omelan keluarga. Pengantin perempuan paling utama, jangan dengerin yang lain. Waktu itu kupikir dia cuma sedang membelaku, sekarang kalimat itu jadi air mata. Aku menatap ruang tamu penuh kertas, brosur, layout, anggaran, desain, kartu, semua sibuk, semua sema. Tapi aku tidakkah di dalamnya? Tidak ada yang garanti. Tidakkah di jalur masuk? Tidakkah di meja utama? Bahkan di palet warna tidak ada warnaku malam itu saat makan. Fahri berkata mak barusan. Aku hitung-hitung lagi, kayaknya anggaran harus dipangkas mungkin. Beberapa keluarga dari pihak mama kita coret dulu. Harga foto dekorasi sama kue, sekarang sendokku berhenti di udara. Aku menatap mangkuk sup ikan yang masih mengepul, lalu pelan-pelan ku letakkan sendok dan berkata, pernikahan ini urusan kalian bertiga kan? Aku bagian mana? Fahri terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Aku berdiri mengambil piring dan masuk dapur. Suara air mengalir menenggelam ke heningan. Aku tidak menangis bukan karena aku tidak rela anakku menikah, tetapi aku tidak bisa menerima bahwa aku ibunya hanya dianggap seperti surat taksi selesai, antar disuruh kosong dan pergi. Mereka tidak mengundangku, mereka hanya memberitahuku ibu selesai, sudah silakan turun dari panggung. Saat itulah aku sadar ini bukan sekedar pesta pernikahan, aku ini adalah lahirnya keluarga baru dan aku adalah bagian yang dipotong keluar. Rema akhir pekan ini ayo kita lihat beberapa unit apartemen. Kebetulan aku udah booking jadwal lihat show unit. Fahri duduk di meja makan minum teh holong yang barusan ku buat. Nada suaranya ringan seperti sedang bertanya, minggu depan mau pot rambut? Enggak akhir-akhir ini, kata rumah keluar dari mulutnya lebih sering daripada apa kabar. Aku menatap dia sebentar, tersenyum pelan tak menjawab. Mungkin dia pikir aku tidak dengar, jadi dia lanjut. Rumah mama tuh sekarang jualnya paling untung, harga rumah di Bekasi tuh lagi tinggi banget, nanti kalau udah turun nyesel loh. Aku tetap sibuk mengupas nanas, tanganku bergerak pelan tapi mantap suaraku tetap hangat. Kalian kan masih muda, bisa kredit pelan-pelan, kami dulu juga begitu kok. Fahri menghela nafas panjang, nada suaranya seperti aku yang berhutang padanya. Mama juga tahu kan sekarang gaji segini tuh satu unit apartemen 3 kamar yang layak sekarang minimal 2 miliar rupiah. Kita mau mulai hidup baru, kata Fahri. Suatu sore Fahri bilang mau menikah dan ini waktu yang pas untuk minta bantuan ibu, sambung Nadia sambil tersenyum. Aku diam, ada benang halus dalam hati mulai mengencang pelan-pelan. Aku tetap tersenyum. Ibu memang gak punya penghasilan tetap, cuma mengandalkan rumah ini buat disewakan atau nanti ibu jual beli tempat yang lebih kecil buat tinggal sendiri. Itu gak bagian dari rencana hari itu. Fahri menatapku, wajahnya berubah. Jadi maksud ibu rumah ini? Jangan kami harapkannya. Ada suaranya mulai terdengar.
Jengah aku tidak menjawab, hanya menunduk memotong bagian tengah nanas dia malam itu. Aku menelepon Mbak Yuni, teman lama beliau, membantuku menghubungi keponakannya, seorang agen properti yang sudah lama bekerja di bidang ini. Beberapa hari kemudian anak muda itu datang. Ia berdiri di ruang tamu melihat sekeliling lalu berkata, "Bu Mariam, rumah ini sekarang nilainya minimal saatku melabrak miliar rupiah. Kondisi penuh, gak ada cicilan, lokasi strategis dekat tempat les klinik, gampang disewakan." Aku mengangguk, tidak banyak bicara. Setelah dia pi aku duduk dirian di sofa, aku catat semua yang dia bilang ke dalam buku catatanku, bukan karena aku ingin jual, tapi aku hanya ingin tahu kalau suatu hari aku benar-benar sendiri, rumah ini cukup nggak buat menopang sisa hidupku. Aku menulis 2 pilihan di atas kertas: jual rumah, pindah ke kontrakan kecil, pegang uang sete, tak punya rumah, sewakan, lalu pindah ke apartemen mungil atau komunitas lansia. Begitu selesai menulis, aku tersenyum kecil. Sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Aku bukan sedang pilih mana paling untung. Aku sedang memastikan apakah aku masih punya Ken Dahlia tas hidupku sendiri. Beberapa hari ini Fahri makin sering datang, kadang bawa makanan, kadang bahas soal foto pre-wedding. Tapi bagaimanapun obrolan dimulai, ujungnya selalu sama: rumah, bu, rumah ini kurang cocok buat kami, kata Ringgat. Nanti kalau punya anak kasih. Hans, struktur juga sudah tua, kalau ada empak kami khawatir. Aku tertawa kecil. Almarhum ayahmu dulu bilang rumah ini pakai bebeton cor yang kuat, malah lebih kokoh dari rumah-rumah baru sekarang. Iya bu, tapi desainnya tua, kami anak muda. Kalau tinggal di sini malah nggak nyaman. Aku tidak membi. Alasannya masuk dapur untuk ambil air minum saat dia bilang nggak nyaman. Aku merasa dia sedang bicara tentang masa depan yang ingin dibentuk, sedangkan aku sedang menjaga masa kini yang sudah kutanun bertahun-tahun. Yang lebih mengejutkan, akhir pekan lalu ibunya, Nadia Bu Maizen, datang. Begitu aku buka pintu, beliau bawa keranjang buah, wajahnya tersenyum. "Sopan Bu Mariam, saya datang cuma ingin ngobrol sebentar." Gak usah bahas anak-anak dulu ya. Tapi 5 menit duduk, beliau mulai berputar-putar soal rumah. Bu tinggal sendirian di rumah sebesar ini tuh. Orang tua bilang punya rumah tapi nggak ada uang, susah. Juga butuh uang mendadak pun nggak bisa langsung pakai. Jadi ibu menyarankan saya jual rumah, bukan menyarankan, hanya ngobrol santai aja. Bu, saya ini kan calon besan, bukan orang luar, pengen semua berjalan dengan adil. Aku menuang teh sambil tersenyum. Aku berkata pelan dulu, arti keluarga di tempat tidur ada orang yang masak buatmu dan ada hati yang menyayangi. Sekarang keluarga lebih mirip portofolio rumah, saldo aset. Bu Maizen terdiam lalu nunduk melihat ponsel. Malam itu Fahriyah akhirnya bicara belak-belakan, "Bu, gimana kalau ibu sewa apartemen kecil dulu? Kami yang bayarin cicilan rumah baru, nanti kalau anak-anak sudah besar rumah ini kami tebus atau kami kembalikan ke ibu." Aku terdiam. Kata-kata rumah ini kami kembalikan ke ibu terasa seperti sayatan tepis di dada. Aku letakkan gelas, suaraku tetap tenang di usia. "Ibu, sekarang kamu minta ibu jadi penyewa, pindah sana sini. Kalau rumah ini hilang dari genggaman ibu sebagai seorang wanita tuh, masih punya apa sebagai sandaran?" Fahri mulai meninggi nadanya. "Bu, ini kayak ibu pengenikat." Aku juga ingin mandiri. Aku menatapnya tanpa marah tapi juga tanpa senyum. "Bukan ibu ingin mengikatmu, nak, ibu cuma tidak ingin menghapus diri sendiri demi kebahagiaan orang lain." Aku menghela nafas. "Kamu mau membangun rumah tangga ibu bahagia, tapi itu bukan berarti ibu harus kehilangan rumah sendiri." Fahri menunduk menggosok-gosokkan kedua jarinya, wajahnya terlihat gelisah. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu ini bukan pikiran yang muncul dalam semalam, tapi kali ini aku tidak ingin mengalah. Mungkin bagi mereka rumah ini hanyalah batu loncatan menuju hidup baru, tapi bagiku ini adalah anak tangga terakhir yang kutapaki dengan seluruh tenagaku sepanjang hidupku. Jika aku menyerahkannya di bawahku, tak ada lagi yang tersisa. "Bu Harriet, nanti jangan masak banyak ya." Kak Fahri lewat telepon malam Jumat. Aku Nadia, ibu Nadia bawa makanan sendiri. Begitu mendengar kata kami, aku langsung paham bukan hanya Nadia. Ibu Nadia juga akan ikut. Aku tidak banyak bertanya, hanya menjawab ya nak. Tapi setelah menutup telepon, aku tetap turun ke pasarku beli pahayam dan tempe bacem. Kupikir meski mereka hanya ingin mampir makan, aku tetap menyambut mereka layak tamu yang terhormat Mejay. Makan itu sudah kujaga puluhan tahun. Belum saatnya siapapun yang menggantiku menyusunnya. Ahad siang saat bel berbunyi,
Aku masih mengenakan celemek. Fahri masuk lebih dulu. Di belakangnya Nadia, dia dan ibunya buruh kaya membawa ketiga kantong besar nasi kotak dan satu kotak teh dingin. Mereka tersenyum seragam, seolah sudah latihan sebelumnya. Bu, kita makan dulu ya, habis itu ada yang mau kita bicarakan sedikit, kata Fahri sambil bantu tapi piring. Suaranya ramah tapi mengandung maksud. Aku berpura-pura tidak tahu soal rencana nikah. Ya, Fahri mengangguk sama Beber. Apa rencana ke depan? Kami duduk dan mulai makan. Suasana di meja makan begitu sunyi. Aku tidak menyentuh satupun nasi kotak mereka. Dalam hati aku berpikir kalau memang niatnya datang bersilaturah, tak perlulah membawa bekal, tapi kalau tujuannya bicara serius, tak perlu bungkus. Sangat senyumbar. Setengah makan buruh kaya membuka pembicaraan. Bu Mariam, hari ini kami memang ingin berbicara dengan serius tentang tempat tinggal setelah nikah dan pembagian tanggung jawab keluarga. Dari tasnya ia mengeluarkan selembar kertas berisi tabel dan tulisan tep. Alusulan skema dukungan tempat tinggal pasca nikah keluarga Fahrian, keluarga Nadia. Aku melihat isinya ada 3 opsi: menjual rumah ini dan beli rumah baru bersama, memindahkan kepemilikan rumah atas nama Fahri sebagai bagian dari dana awal menyewakan rumah ini dan hasilnya untuk membantu cicilan rumah baru mereka. Tabelnya rapi, bah nilai perkiraan sewa pun dikantumkan. Aku diam saja mengunyah paha yang pun terasa keras di mulut. Kami sudah pikirkan matang. Mama dia mulai bicara. Rumah ibu yang sekarang itu lantai 3 tanpa lift di Bunan. Dia akan sulit naik turun. Kami ingin ibu tinggal di apartemen lantai dasar atau rumah dengan akses mudah dekat dengan kami. Fahri menambah, kalau dari sekarang kita atur nanti pas nikah jadi lebih tenang, cicilan rumah bisa dibagi juga. Aku menatapan aku, hati ini seperti tersulut tapi aku masih menahannya. Jadi kalian bukan mengusir aku pindah ke tempat yang lebih aman dan nyaman ya Bu, jawab buruh kaya cepat. Pasar properti sekarang lagi tinggi, kalau anti turun sayang jual rumah sekarang pindah ke tempat lebih kecil. Tapi ada lift, uangnya bisa diputar kalau ibu nanti butuh perawatan jangka panjang juga lebih gampang diatur. Aku hampir tertawa mendengarnya, kata-kata seperti cash flow, long term care, dan optimalisasi aset. Biasanya ku dengar di pengajian tentang perencanaan keuangan atau seminar lansia. Tapi sekarang keluar dari mulut keluarga sendiri. Aku meletakkan sendok dan serbet, menyeka mulut dan diam sejenak. Lalu bertanya, dari 3 skema ini, ada yang benar-benar aku inginkan? Fahri terdiam, mulutnya terbuka sedikit, tapi tak bersuara. Kamu bawa mereka ke sini untuk rapat keluarga atau rapat direksi? 2 orang presentasi, 1 voting. Aku ini apa, pemilik saham atau aset yang mau dilikuidasi? Nadia menunduk, buruh kaya meneguk teh menutupi ekspresi. Aku melanjutkan tenang tapi tegas, 1 bicara soal perasaan, 1 soal investasi. Aku paham dua-duanya, tapi kalian sebenarnya tidak ingin restuku, kalian ingin aku undur diri. Fahria ya akhirnya menatapku, ada rasa bersalah di wajahnya. Tapi seperti biasa, Aya tidak menyangkali tahu salah tapi selalu menghindar dari tatapan kecewa. Aku bangkit membawa piring dan gelas ke dapur. Di punggungku hatiku berkata, aku tidak akan membiarkan diriku tersingkir, bukan karena aku keras kepala, tapi karena aku masih ingin tinggal sebagai bagian dari keluarga ini, bukan sebagai beban yang harus ditata ulang. Air panas mengalir deras ke dalam wastafel, suara gemericiknya menutupi keheningan yang menggantung di meja makan. Aku tidak ingin mendengar lagi apapun yang ingin mereka katakan. Yang kuinginkan hanya menyelesaikan cucian piring ini dalam ketenangan. Setelah makan siang itu tidak ada yang membahas soal menjual rumah lagi, tapi aku tahu ini bukan akhir, ini hanya jeda, mereka sedang mundur menunggu. Aku melunak padahal mereka tak tahu pintu yang satu ini takkan Nah, aku buka karena ini bukan soal sebuah rumah, ini adalah bangku terakhir dalam hidup. Bangku yang kupilih untuk duduki dengan tegak meski akhirnya hanya aku sendiri yang masih duduk di situ. Sendok yang nyentuh pinggir mangkuk terdengar begitu nyaring. Sudah 3 hari sejak Fahri pamit pulang. Waktu itu tak ada telepon, tak ada pesan. Dia bukan tipe yang ngambe kata mendiamkan orang, tapi dia memang tipe yang kalau sudah disentuh titik rapuhnya akan memilih menjauh dan mematikan emosinya. Pasti sekarang dia sedang menunggu aku membuka percakapan. Menunggu aku seperti dulu, mengalah lebih dulu, tapi kali ini tidak. 3 hari ini aku tetap memasak seperti biasa, hanya saja dari 3 lauk 1 sup jadi 1 lauk sup. Hari ini aku masak para isi daging cincang, campurannya akaki ayam, bawang, daun tauco dan lada hitam, rasa yang aku suka. Meskipun dulu anak-anak sering bilang masakan ini terlalu bau, orang tua tak apa, sekarang aku tak perlu menyesuaikan selera siapapun.
Aku duduk di sisi mejaku seperti biasa, kursi di seberang kosong, sandaran sebelah kiri masih miring sedikit, bekas gaya duduk variaku. Tidak memindahkan kursi itu tidak juga menyimpan sandal rumah di sebelahnya. Kekosongan itu lebih berat daripada jika aku benar menghapus jejaknya. Makan sendiri bukan sepi-sepi. Sepi itu saat tidak ada yang ingin mendengarkanmu. Tiba-tiba aku sadarkan hal itu. Aku menyuap sambil menyalakan televisi agar ada suara yang menemani berita sedang membahas pelambatan ekonomi global. Tiba-tiba iklan menyala. Menjadikan masa tua bukan sekedar menunggu solusi hidup mandiri dan bermakna di usia senja. Gambar-gambar muncul, orang tua menanam sayuran, memasak, membuat kerajinan tangan. Ada yang menggendong kucing sambil berjalan santai di bawah matahari. Seorang nenek sedang mengaduk bubur talas sambil berbincang dengan tetangga tadinya. Aku mau ganti saluran jari, sudah di atas tombol, tapi tidak jadi. Iklan ditutup dengan tulisan besar. Tinggal sendiri bukan berarti hidup sepi. Aku menaruh remote lalu berjalan ke balkon dan mematikan kipas angin. Begitu kipas mati, suasana rumah tiba-tiba sunyi yang nyata. Keesokan paginya, aku menelepon nomor yang tertera di iklan. Yang menjawab adalah seorang pekerja sosial muda, suaranya lembut dan tidak memaksa. Aku bilang, aku ingin tahu lebih banyak. Tidak harus langsung, tinggal dia menjawab. Tentu bisa. Bahkan kami menyediakan masa percobaan seminggu, katanya, dengan biaya ringan. Aku tidak banyak bicara lagi, langsung janjian untuk datang. Aku tidak bilang apa-apa. Pada hari pagi itu, aku mengenakan kemeja biru bersih, hol sedikit bedak, lalu naik bus ke komunitas tempat tinggal lansia mandiri. Di kaki Bukit Gunung Sejahtera, tepatnya. Tidak besar, tidak seperti kompleks lansia mewah yang sering kulihat di TV. Tapi begitu masuk udara terasa berbeda, bukan harum tapi tenang-tenang karena tak ada yang mengejarmu. Berubah seorang kakek berbaju rompi rajut sedang menanam moyong bersama beberapa orang petugas sial yang menemaniku, tersenyum sambil berkata, di sini apa yang ditanam itu yang dimakan tiap minggu. Ada kelas bercocok tanam musiman. Aku mengangguk lalu melangkah ke aula. Ada dapur terbuka, papan pengumuman, meja panjang tempat orang-orang sedang melipat kertas, membuat dumpling, menulis kaligrafi, sebagian lainnya sedang menghafal huruf Jepang. Hiragana. Kami komunitas mandiri bukan panti jompo, kata petugas itu. Ibu bisa masak sendiri atau pesan dari dapur pusat, bebas. Aku mendengarnya dengan saksama, tapi aku belum langsung percaya. Aku menunggu sesuatu, perasaan apa. Aku bisa hidup di sini. Malam itu, aku ikut makan malam, pesan kuah, yamja, kecap, nasi, 2 sayur dan sup. Makanannya panas, alat makannya bersih. Di sebelah kiriku duduk seorang ibu berhijab yang dulu pernah punya toko kue. Di sebelah kanan, pensiunan kepala sekolah menengah. Rambutnya masih rapi. Baru datang ya, Bu? Tanya si ibu. Aku mengangguk. Lihat-lihat saja dulu. Dia tersenyum. Hati-hati loh, nanti betah dan gak mau pulang. Kami pun tertawa kecil. Sudah lama aku tidak makan bersama banyak orang yang tak menuntut apapun dariku. Mereka bukan kerabat, bukan murid, bukan tim relawan. Cuma orang-orang yang tak mengharapkan aku memerankan siapa-siapa. Kami tidak bicara soal anak atau masa lalu atau siapa paling sukses. Kami cuma mengobrol soal rasa makanan, apakah keasinan, dan siapa yang terakhir pegang remote TV umum. Selesai makan, aku tidak lama-lama tinggal. Sebelum pulang, aku mengambil brosur di meja resepsionis. Isinya informasi lengkap, alamat, nomor kontak, alur pendaftaran. Malam itu saat aku pulang, sandal yang kugunakan masih yang garis biru tua. Aku berdiri di dapur. Tanganku menyentuh ujung kompor gas. Kompor yang dulu almarhum suamiku bersikeras ganti demi keamanan. Kompor itu menyala sekali klik. Apinya biru. Tidak sedingin yang kubayangkan. Aku bergumam pelan, tak ada yang menemani makan. Bukan berarti aku tak bisa makan. Saat kata-kata itu keluar, aku sadar. Aku bukan takut sendiri. Aku hanya takut tidak punya pilihan. Sekarang aku punya pilihan. Fahri, makan yuk. Kataku sebab berdiri di pintu dapur, melihatnya melepas sepatu dan menggantikan sandal rumah. Setelah 3 hari itu, aku masih memasak dan menjalani hari-hariku seperti biasa. Namun, dalam hatiku mulai tumbuh rasa bahwa aku perlu mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kesendirian dan ruang kosong di rumah. Aku tahu aku harus mencoba membuka pintu baru untuk hidupku, meskipun penuh ketidakpastian. Pagi berikutnya, dengan hati yang campur aduk antara ragu dan harap, aku mengenakan kemeja biru bersih dan sedikit bedak, lalu naik bus menuju komunitas tempat tinggal lansia mandiri di kaki Bukit Gunung Sejahtera. Begitu memasuki tempat itu, suasana langsung terasa berbeda. Aku tidak lama-lama tinggal sebelum pulang. Aku mengambil brosur di meja resepsionis. Isinya informasi lengkap, alamat, nomor kontak, dan alur pendaftaran. Malam itu saat pulang, sandal yang kugunakan masih yang garis biru tua.
Aku berdiri di dapur, tangan menyentuh ujung kompor gas. Kompor yang dulu almarhum suamiku bersikeras ganti demi keamanan. Kompor itu menyala sekali klik, apinya biru, tidak sedingin yang kubayangkan. Aku bergumam pelan, tak ada yang menemani makan, bukan berarti aku tak bisa makan. Saat kata itu keluar, aku sadar aku bukan takut sendiri, hanya takut tidak punya pilihan. Sekarang aku punya pilihan. Fahri, makan yuk, kataku sambil berdiri di ambang pintu dapur. Melihatnya melepas sepatu dan mengganti dengan sandal rumah. Di meja makan terhidang satu panci sup perut ikan tenggiri, 2 lauk kecil dan telur dadar. Aku tahu saat Fahri duduk, dia pikir hari ini aku hanya ingin bicara biasa. Aku mengangkat mangkuk sup tanpa menatapnya. Masalah rumah itu sudah aku pikirkan. Dia menoleh sedikit, menunggu kalimat berikutnya. Aku bisa mundur 1 langkah, ucapku pelan. Sorot matanya langsung berubah, ada kilau lega yang muncul. Aku tidak akan menjual rumah ini, lanjutku tenang. Tapi aku bisa sewakan. Sebulan bisa dapat sekitar 25 juta. Kalau kalian butuh uang muka atau tambahan bayar cicilan, aku bersedia pakai uang sewa ini untuk bantu kalian. Dia terdiam 2 detik, lalu tersenyum sedikit, agak sungkan. Ma, kalau Mama ngomong begini, aku jadi lega. Aku tahu kok, Mama bukan orang yang gak ngerti keadaan kita. Aku menatapnya. Aku paham nak, tapi memahami bukan berarti aku harus menyerahkan seluruh hidupku. Dia tak membalas, hanya mengangguk. Wajahnya tampak benar-benar lega. Mungkin merasa inilah solusi tengah, tak harus melukai aku dan tetap bisa meredakan Nadia. Namun, ada satu orang di keluarga ini yang sedang menghitung dengan cermat. Jam 9 malam, telepon berbunyi. Dari Nadia aku dengar, ibu memutuskan tidak jual rumah. Nadanya langsung to the point. Ya, saya pikir menyewakan dan membantu kalian dengan uang sewanya itu bisa jadi cara yang baik, jawabku tenang. Rumah ini buat saya bukan sekedar aset. Beberapa detik sunyi, lalu Nadia tertawa kecil. Tapi artinya, kami sudah kasih 1 miliar rupiah sebagai mahar. Masih harus keluar uang muka juga. Bukannya seharusnya pihak keluarga laki-laki juga memberi kontribusi yang sepadan? Jantungku tersentak sedikit. Dia agak sungkan, Ma, kalau Mama ngomong begini, aku jadi lega. Aku tahu kok, Mama bukan orang yang gak ngerti keadaan kita. Aku menatapnya serius. Aku tentu paham, nak. Tapi memahami bukan berarti aku harus menyerahkan seluruh hidupku. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Wajahnya tampak benar-benar lega. Mungkin merasa inilah solusi tengah yang bisa menjaga perasaan semua pihak, tanpa harus melukai aku dan tetap bisa meredakan Nadia. Namun dia lupa, masih ada satu orang di keluarga ini yang sedang menghitung dengan cermat setiap keputusan. Jam 9 malam, telepon berbunyi. Dari Nadia, aku mendengar suaranya yang langsung to the point. Ibu sudah memutuskan tidak jual rumah ya? Aku pikir menyewakan rumah dan menggunakan uang sewanya untuk membantu kalian bisa jadi jalan terbaik, jawabku tenang. Rumah ini bukan sekadar aset untukku. Sunyi sesaat, lalu Nadia tertawa kecil. Tapi artinya kami sudah mengeluarkan 1 miliar rupiah sebagai mahar, belum lagi harus keluar uang muka. Bukankah seharusnya pihak keluarga laki-laki juga memberikan kontribusi yang sepadan? Hatiku sedikit tersentak mendengar itu. Aku balas. Kamu pernah berpikir, siapa sebenarnya yang panik sampai aku harus didorong sejauh ini? Fahri tak berani menjawab, seolah sudah tahu arah pembicaraan ini. Dia melirik jam dengan cepat. Ma, aku harus pergi. Ada urusan dokumen yang harus diselesaikan. Mama baca saja dulu ya. Seperti prajurit yang kalah perang, dia segera keluar rumah dengan langkah terburu-buru. Aku tak punya tenaga untuk menatap punggungnya. Aku hanya duduk diam, menatap dokumen yang masih tergeletak di meja. Lampu ruang tamu menyala terang, sampai goresan-goresan kecil di permukaan meja terlihat jelas. Bekas saat Fahri kecil belajar mengasah pensil dengan cutter sambil mengerjakan PR. Meja itu tak pernah kuhapus atau ganti. Luka-lukanya terlalu berarti untuk dihilangkan. Aku kembali menatap kalimat dalam dokumen. Penerima kuasa penuh untuk penjualan dan pengelolaan keuangan. Namun yang terus berdengung di kepalaku adalah suara terakhir suamiku saat sakitnya sudah parah. Jangan sampai kamu tua-tua nggak punya ranjang untuk merebahkan diri. Dia tahu setelah dia pergi, aku akan mudah menyerah dan lunak. Tapi dia juga tahu aku bukan orang bodoh. Aku menatap dokumen itu lama sekali. Sampai air nanas di meja sudah kering dan jambu air di gelas mulai keriput. Aku tak marah. Aku hanya merasa dingin. Dingin merayap dari kulit masuk ke tulang. Pukul 10 malam, aku ke dapur membawa tempat sampah ke ruang tamu. Dokumen itu kusobek perlahan, 1 lembar demi 1 lembar. Setiap lembar kupotong menjadi 4 bagian,
rapi tanpa terburu-buru, seolah ini rutinitas harian. Dalam hati berkata, "Kamu bukan hanya ingin rumahku, tapi ingin aku sendiri yang membuka pintu dan menyerahkannya padamu." Setelah semua tercabik, aku tuangkan potongan-potongan kertas ke tempat sampah dan menutupnya, tanpa emosi, tanpa gemetar. Aku ke kamar, membuka lemari pakaian, mengambil koper kulit tua berwarna hijau tua. Koper yang kubawa saat berangkat ke Jepang, saat masih muda dan penuh semangat. Resletingnya masih lancar, seperti ingatan yang kukuh. Aku memasukkan ke dalamnya kartu keluarga, sertifikat rumah, KTP, kartu BPJS, dan satu foto lamaku bersama almarhum suami. Setelah ganti baju tidur, kemeja putih dan rompi rajut yang sama, aku duduk di tepi ranjang, membuka ponsel, mencari nomor seorang pekerja sosial dari komunitas hunian bersama lansia yang dulu pernah datang ke pengajian kami. Aku mengirim pesan singkat. Saya ingin coba tinggal sementara, hari Senin depan. Tak sampai 10 menit dia membalas. Tentu saja Bu Maryam, kami senang Ibu kembali. Aku tersenyum pahit. Aku belum pernah tinggal di sana. Bagaimana bisa disebut kembali? Tapi aku paham maksudnya. Mungkin itu belum sepenuhnya akrab, tapi setidaknya terasa lebih seperti rumah daripada yang sekarang. Ku sesali selembar kertas kecil. Mama pergi beberapa hari, tidak usah dicari. Aku sengaja tidak menulis liburan atau ke rumah teman. Karena aku tak perlu lagi berpura-pura. Pukul 5 pagi, aku menarik koper tua itu menuruni tangga. Jalanan masih gelap, udara dingin penuh embun dan sunyi. Di depan pagar rumah aku menoleh ke belakang. Foto keluarga kami masih tergantung di tembok. Kami bertiga berdiri. Aku di ujung kiri, Fahri di tengah, dan ayahnya berdiri di sampingku, tangannya memegang pundakku. Dia tersenyum seperti anak kecil. Dulu, kami duduk di meja makan yang sama, tidak pernah bicara soal warisan, aset, atau tanda tangan perjanjian. Aku pergi bukan karena ingin meninggalkan rumah, tapi meninggalkan tempat yang ingin mengubahku jadi angka dalam lembaran. Di aula pernikahan yang terang benderang, lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke kain meja yang berwarna putih bersih. Udara dingin dari pendingin ruangan membuat segala sesuatu terasa beku. Fahri berdiri di depan meja utama, mengenakan jas abu-abu tua. Di sampingnya, Nadia menggenggam buket bunga. Umi belum datang. Nadia berbisik pelan, tapi ada cemas di antara kerutan di dahinya. Fahri melirik pintu masuk. Para tamu mulai duduk, namun sosok yang dinanti belum juga muncul. Aku sudah menelepon, tapi tidak dijawab, kata Fahri pelan. Mungkin Umi ada urusan mendadak. Seorang tante dari pihak Nadia melirik sinis. Urusan apa dia? Kan yang memilih mundur. Masih mau ngatur juga? Hari ini hari kalian, jangan biarkan emosi orang tua mengaburkan kebahagiaan. Fahri tetap diam. Pandangannya tertuju ke kursi kosong di sisi kiri Allah, tempat yang ditandai untuk ibu mempelai pria. Di atas bantal bersulam bersih, tak ada siapapun yang duduk. Musik prosesi mulai diputar. Pembawa acara mengumumkan masuknya kedua mempelai bersama orang tua. Tepuk tangan menggema. Fahri mengangkat tangan Nadia dan melangkah di atas karpet merah. Senyum Nadia terlihat dipaksakan, sudut matanya tetap mencuri pandang ke kursi kosong itu. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Uminya nggak datang ya? Apa jangan-jangan nggak setuju sama mantu? Pelan-pelan lah. Ini kan hari nikahan. Sementara itu di sudut lain kota, Bu Maryam berdiri di depan lapak tahu di pasar pagi. Dia berdiskusi dengan penjual soal potongan tahu, mana yang lebih lembut untuk dimasak. Sup ini terlalu keras, saya mau bikin sup tomat telur. Penjual tertawa, ibu ntar masak ya, masak sendiri. Ia mengangguk, mengambil seikat sawi, lalu berjalan ke lapak jahe. Ia memilih satu potong kecil. Ini pas buat ditumis sama ikan teri basah, pikirnya. Bu Maryam mengenakan sweater tipis dan celana panjang abu terang. Sepatu kanvas lembut menapak pelan tapi pasti. Rambutnya meski sudah putih perak tersisir rapi. Ia melewati toko perlengkapan rumah tangga. Matanya sempat tertuju pada kompor model lama yang tergantung di dinding. Ia terdiam sebentar, lalu tersenyum. Kompor gas peninggalan suamiku di rumah mungkin masih bisa bertahan 10 tahun lagi, batinnya. Di halte bus, ia menyapa beberapa ibu yang sedang menjemur handuk di taman kompleks. Mereka membalas layan tangannya. Tak ada karpet merah di sana, tapi langkah Bu Maryam lebih mantap daripada langkah manapun di pesta pernikahan. Mungkin ia tidak lupa hari ini adalah hari pernikahan anaknya. Tapi ia tahu, hari itu bukan harinya. Di luar aula pernikahan, Fahri berdiri sendiri di area istirahat. Tangan kirinya memegang rokok yang tak dinyalakan. Ia tak benar-benar merokok, hanya butuh sesuatu untuk disibukkan. Ia membuka ponsel dan menatap foto kertas bertuliskan
Umi pergi beberapa hari, tidak usah cari. Matanya terpaku. Ia merasa seperti menatap soal matematika yang tak bisa dipecahkan. Tiba-tiba ia sadar, ia tak tahu di mana ibunya sekarang. Tidak tahu apakah beliau akan kembali. Tidak tahu apakah ibunya benar-benar tak ingin jadi ibu lagi. Ia perlahan jongkok dan mematikan rokok yang belum menyala di pinggir lantai. Sementara itu, Bu Maryam berdiri di seberang pasar, menunggu lampu hijau untuk menyeberang. Cahaya pagi menyinari pundaknya. Ia menengadah sedikit, memejamkan mata, lalu melangkah pelan menyusuri zebra cross. Tas kain di tangan kanannya bergoyang pelan. Ia tidak memikirkan apakah saat itu para tamu sudah makan hidangan utama. Tidak peduli apakah ada yang menyadari kepergiannya. Yang ia pikirkan hanyalah sore nanti ingin menyeduh teh hangat, menumis ikan teri pakai jahe, lalu tidur lebih awal. Hari itu tidak ada pesta, tapi ia kenyang. Ia mantap. Ia tidak perlu tanda tangan, dan tidak ada jawaban yang memanggilnya Umi. Sambil memandang keluar rumahnya, ia meletakkan tasnya di depan pintu, pelan-pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang sakral. "Aku ke rumah ibu tadi," katanya perlahan. Kulkas kosong, selimut dilipat rapi. Di dapur, ia lihat brosur layanan sosial itu. "Aku pikir mungkin ibu ada di sini." Ia hanya mengangguk, tak berkata apa-apa. Dia tetap berdiri di depan pintu, tidak berani masuk, seperti anak kecil yang pernah aku hukum berdiri karena melakukan kesalahan. "Bu, maafkan aku," katanya. "Maaf karena apa?" tanyaku. Dia tersenyum pahit. "Seharusnya aku tidak menyerahkan surat perjanjian itu ke ibu saat itu. Pikiranku kacau. Dari pihak Nadia juga banyak tekanan. Aku hanya ingin semuanya cepat selesai. Aku menyelesaikan lipatan terakhir handuk, lalu menutup resleting tas penyimpanan. Aku marah bukan karena isi surat itu," kataku. "Aku marah karena kamu tidak melihatku sebagai manusia." Dia terdiam tertegun. "Kamu pikir aku ini apa? Mesin ATM penjamin mahar pernikahan?" Aku menatap matanya. "Kamu lupa sebelum aku jadi ibumu. Aku adalah seorang perempuan yang utuh. Aku bukan penyangga hidupmu. Aku menjalani hidupku dengan seluruh suka dan dukanya. Dan akhirnya menjadi ibumu." Fahri menunduk, bibirnya gemetar. "Bu, aku takut," katanya lirih. "Apa yang kamu takuti?" tanyaku pelan. "Aku takut nanti aku tidak sanggup membeli masa depan." Bisiknya sangat pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku tidak menenangkannya, hanya berkata, "Kamu bukan takut tidak sanggup beli masa depan. Kamu takut karena tidak tahu bagaimana menjalani hidup dengan tenang. Lalu jika cara kamu mencari ketenangan adalah dengan menjadikan orang lain sebagai batu loncatan, bahkan ibumu pun bisa kamu korbankan. Kamu tidak akan pernah benar-benar tenang." Dia mendengar tanpa membantah. Aku duduk dan menepuk kursi kosong di sampingku. Dia ragu sejenak, lalu ikut duduk. Kami memandang keluar jendela. Cahaya sore jatuh pada taman kecil di seberang, di mana seorang bapak sedang memangkas mawar. Pemandangan itu begitu tenang, seperti sore yang ingin diseruput perlahan bersama secangkir teh hangat. "Aku tidak akan menjual rumah itu," kataku tenang. "Dan aku juga tidak berniat mewariskannya kepada siapapun. Tapi kalau kalian mau belajar hidup bersama, mau belajar tidak melihatku sebagai sumber daya, tentu akan senang jika kalian tinggal di sana." Fahri menoleh. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tahan. "Kamu bukan tidak punya rumah, Nak. Kamu hanya belum tahu apa itu makna rumah. Sejak kecil kamu tinggal di sana. Rumah itu dibangun dari kepercayaan, seumur hidupku dan ayahmu. Bukan untuk dijual nanti, tapi agar kamu bisa berpijak dengan benar." Dia mengangguk perlahan, seperti baru benar-benar mengerti. Untuk pertama kalinya, aku menepuk tangannya. "Jalanilah hidupmu, tapi jangan lagi jadikan apa yang kupunya sebagai tiket masukmu." Kami tidak berpelukan, tidak juga menambahkan lebih banyak permintaan maaf. Sore itu, dia pergi perlahan. Sebelum keluar pintu, dia beberapa kali menoleh. Tapi aku tidak menahannya. Karena aku tahu, bukan dia tak ingin tinggal, tapi dia mulai sadar bahwa dia harus melangkah di jalan hidupnya sendiri. Seminggu kemudian, aku kembali ke rumahku, mengepel ruang tamu, mengganti spray dengan yang tipis untuk musim panas, membersihkan balkon dan menanam 3 pot kecil, kemangi, daun basil, dan 1 pohon cabai rawit. Aku berdiri di balkon, memandangi jalan. Anak-anak pulang dari madrasah, berlarian riang dengan langkah-langkah kecil, penuh suara. Dapur masih sama. Kompor tua itu masih berbunyi klik saat dinyalakan. Api biru muncul sekejap, seperti sahabat lama yang dibangunkan dari tidur panjang. Aku tidak lagi menanti siapapun datang menjenguk, tak lagi ingin menelepon, menanyakan kabar mereka. Aku tidak ingin lagi menukar pengorbananku dengan 1 kalimat.
Ibu memang luar biasa. Masa tua, bukan panggung pertunjukan. Bukan tempat orang menilai apakah aku cukup sabar, cukup baik, cukup mengalah. Masa tua adalah saat aku mulai bertanya, bagaimana aku ingin menjalani hidup agar saat akhir nanti aku tak menyesal? Menjelang maghrib, aku menyeduh teh, duduk di kursi rotan di balkon. Angin sore berhembus lembut. Handuk di tali jemuran bergoyang perlahan. Aku menyeruput secangkir teh. Sinar senja menyinari wajahku. Dengan suara pelan, aku berkata, aku tidak mau hidup seperti yang orang lain harapkan. Aku mau hidup sebagai diriku sendiri. Dia tidak hadir di pernikahan. Anaknya juga tidak mundur dari sikapnya. Meski semua orang berharap, dia mengalah. Bukan karena keras kepala, tapi karena dia sadar masa tuanya tak bisa lagi dibangun dari pengorbanan tanpa batas, demi penghargaan yang semu. Bagaimana menurutmu? Jika kamu berada di posisi Bu Maryam, apakah kamu akan memilih kompromi? Apakah kamu percaya bahwa orang tua memang seharusnya berkorban segalanya untuk anak-anak? Atau kamu percaya bahwa masa tua seharusnya dijalani dengan keputusan yang utuh dari diri sendiri? Menurutmu Fahri itu egois? Atau dia hanya produk dari tekanan zaman yang menuntut terlalu banyak? Pernahkah kamu juga merasa hidupmu diarahkan, bahkan dikendalikan oleh orang-orang terdekat dengan alasan, demi kebaikanmu? Silakan tinggalkan komentarmu di bawah. Mungkin kamu pernah mengalami hal serupa. Mungkin kamu sedang berada dalam situasi yang mirip. Atau mungkin kamu memiliki sudut pandang yang berbeda. Setiap komentar adalah gema nyata dari kehidupan di masyarakat kita hari ini. Kalau kamu merasa konten hari ini menyentuh atau memberi sudut pandang baru, silakan tekan tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang mempertimbangkan pilihan hidup di maunya.